Selamat siang semua, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Richard Erikli dengan NIM 0102 128 1924 028, kampus Indralaya, dengan mata kuliah Ekonomi Mikro, dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Muklis SEMSI, Ibu Dr. Haja Rosmiati MSI, Ibu Mardalena SEMSI. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan, yaitu yang pertama pembahasan tentang fungsi produksi satu variabel input, yang kedua fungsi produksi dengan dua input variabel, yang ketiga return to scale. Pembahasan pertama yaitu production with one variable input labor, atau bisa kita katakan yaitu produksi dengan satu variabel input, tenaga kerja. Sebelum itu kita akan mengartikan fungsi produksi ya. Fungsi produksi dapat dikatakan suatu kegiatan yang menunjukkan suatu hubungan antara faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan lain-lain oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Fungsi produksi ini dapat dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa input untuk menghasilkan suatu output. Dan juga kegiatan produksi itu dapat dibilang suatu kegiatan manusia untuk menambah nilai tambah suatu barang agar lebih bermanfaat dan untuk memenuhi kebutuhan. Adapun tujuan fungsi produksi dan produksi akan dipaparkan sebagai berikut. Tujuan produksi adalah membuat atau memproduksi suatu benda untuk dijual atau didistribusikan pada pedagang. Tujuan fungsi produksi adalah menghasilkan barang untuk dijual atau didistribusikan pada pedagang. Yang pertama adalah TP atau produk, total produk, yaitu jumlah produk yang dihasilkan dengan menggunakan input faktor produksi, yaitu tenaga kerja atau L. Setelah mencapai titik maksimum, penambahan setiap tenaga kerja akan menyebabkan turunnya jumlah produksi total. Kedua, AP atau average product, yaitu rata-rata produk yang dihasilkan setiap input tenaga kerja. Produk tenaga kerja juga akan meningkat seiring bertambahnya tenaga kerja. Setelah mencapai titik maksimum, akan menurun. MP atau marginal product, ini yang ketiga, yaitu bertambahnya jumlah produk yang diakibatkan tambahan satu unit input yang digunakan. Setelah mencapai titik maksimum, maka penambahan tenaga kerja akan menurunkan produk marginal hingga menjadi negatif bila penambahan tenaga kerja tetap dilakukan. Baik, setelah mendengar penjelasan tadi, kita akan kembali ke kurva. Pada kurva ini terdapat 3 tahap. Yang pertama, nih, tahap 1, 2, 3, yang dimana tahap pertama itu kurva TP menuju maksimum tapi tidak maksimum. Kurva MP itu sudah maksimum terus menuju angka 0 atau menurun. Terus pada kurva AP mencapai titik maksimum. Itu pada tahap pertama. Yang tahap kedua, kurva TP mencapai titik maksimum, dan juga kurva MP itu mencapai titik 0. Kurva AP itu landai menurun. Dapat disimpulkan pada titik kedua itu, untuk kurva TP jika ingin mencapai titik maksimum itu maka MP harus sama dengan 0. Itu yang dapat disimpulkan. Kemudian ketiga, yaitu tahap ketiga, setelah mencapai titik maksimum, titik TP di tahap kedua, pada tahap ketiga ini TP menurun, dan juga yang kurva AP itu tetap landai menurun, dan juga kurva MP dari 0 menuju ke negatif. Itulah penjelasan dari kurva setiap tahap-tahap ini. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang production with two variable input, atau yang biasa kita bilang fungsi produksi dua input variable. Dalam fungsi ini terdapat isokon dan isokos. Tapi sebelum itu kita akan membahas apa itu teori fungsi produksi dua input variable. Yang pertama yaitu faktor produksi yang berubah adalah jumlah tenaga
dan jumlah modal atau sarana yang digunakan, maka fungsi produksinya itu dapat dikatakan dengan Q sama dengan fungsi L, K. Karena pada fungsi ini diketahui bahwa tingkat produksi dapat berubah dengan merubah faktor tenaga kerja atau jumlah modal. Karena menggunakan dua faktor produksi yang dapat diubah-ubah, maka disebutlah fungsi produksi dua input variabel. Kemudian pada tingkat output produksinya memiliki pengaruh, yaitu di mana perusahaan mempunyai dua alternatif, yaitu produksinya dengan hanya menambah tenaga kerja atau modal, dan juga bisa dengan menambah tenaga kerja dan modal secara bersamaan. Tadi ada menyebut isocost dan isoquant. Yang pertama saya akan menjelaskan isoquant. Pertama yaitu kurva isoquant adalah garis atau grafik yang menggambarkan atau menjelaskan berbagai kombinasi antara penggunaan dua input variabel faktor produksi untuk mendapatkan tingkat output yang sama. Isoquant juga memiliki konsep, yaitu bisa dalam bentuk tabel dan kurva atau grafik yang menggambarkan hubungan berbagai titik kombinasi dua faktor produksi. Kemudian kurva isocost. Kurva isocost atau garis batas biaya adalah suatu garis atau kurva yang menggambarkan, yang menjelaskan gabungan atau kombinasi penggunaan input faktor produksi dengan biaya yang dikeluarkan sama. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah harga input dikalikan dengan unit input yang digunakan. Harga input terdiri dari harga tenaga kerja dan harga modal. Tadi kan sudah penjelasannya. Sekarang adalah pembahasan isoquant. Yang ini namanya tabel isoquant. Nah, di sini saya akan membahas tabelnya ya. Yang pertama, MRTS ini mempunyai rumus, yaitu min delta K per delta L. Jadi cara carinya, MRTS delta K yaitu selisih kombinasi B dengan kombinasi A. Jadi gini, selisihnya kan 6 tuh, per delta L, selisih dengan kombinasi A yaitu 2. Jadi dapat kita katakan yaitu MRTS dari kombinasi B yaitu 6 per 2 sama dengan 3. Begitu juga pada kombinasi C, yaitu selisihnya yaitu 4, tenaga kerjanya selisihnya 2. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Selanjutnya pada kombinasi D, yaitu selisihnya modal yaitu 2, selisihnya tenaga kerja yaitu 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi kombinasinya kombinasi D, MRTS nya 1. Begitu juga selanjutnya dan seterusnya gitu. Tadi kan sudah ada tabel, kita turun ke kurva atau grafik. Isoquant. Jadi di sini grafik ini menunjukkan kombinasi pada tabel isoquant tadi. Kita lihat di kombinasi A, itu tadi kan dengan 4 tenaga kerja, modalnya 20 gitu. Jadi kita buat titiknya di sini. Titik selanjutnya yaitu B dengan tenaga kerja 6 dan modal 14. Kita buat lagi titiknya, dan seterusnya juga C, D, E, F. Pada gabungan ini kita asumsikan dengan output 200. Jadi dengan demikian kan, output yang sama, perusahaan dapat menambahkan penggunaan tenaga kerja dan
dengan mengurangi jumlah modal yang digunakan. Garis yang menghubungkan titik-titik A B C D E F disebut grafik isoquant. Itu ya. Ini disebut isoquant. Ini sekian tentang penjelasan isoquant. Kita akan lanjut ke isocos. Kurva isocos atau garis biaya adalah suatu garis atau kurva yang menggambarkan atau menjelaskan gabungan atau kombinasi penggunaan input faktor produksi dengan biaya yang dikeluarkan sama, seperti yang teori tadi saya bilang ya. Ini dapat dikatakan atau dinyatakan isocos bisa kita buat fungsinya seperti C sama dengan PL kali L tambah PK kali K. Dengan definisi, C adalah biaya untuk mendapatkan input, PL adalah upah tenaga kerja, L jumlah tenaga kerja, PK adalah harga modal, K dan adalah jumlah modal. Ada juga rumus untuk mencari jumlah tenaga kerja seperti ini. L sama dengan C per PL kurang buka kurung PK per PL tutup kurung kali K. Jumlah modal, untuk mencari jumlah modal, K sama dengan C per PK kurang buka kurung PL per PK tutup kurung kali L. Hanya diganti K dan L nya saja. Terus kita akan lanjut ke contoh soal. Itu upah tenaga kerja pada sebuah perusahaan adalah 8 juta per tenaga kerja, dan juga biaya modal adalah 16 juta per unit. Sedangkan dana uang yang tersedia adalah 320 juta rupiah. Buatkan fungsi dan kurva isocos. Oke, kita jawab. Jawab. Itu pertama, diketahui C sama dengan 320 juta. PL diketahui 8 juta. PK sama dengan 16 juta. Oke, kita langsung menggunakan rumus fungsi isocos, yaitu C sama dengan PL kali L tambah PK kali K. Kita langsung masukin C nya berapa tadi kan 320, sama dengan PL nya dimasukin, yaitu 8 juta L tambah PK nya 16 juta K. Untuk menentukan L, kita pindah ruas. Untuk L sama dengan, jadi kita pindah ruas, 8L sama dengan 320 kurang 16K. Jadi otomatis L sama dengan ini 320 kurang 16K, ini dibagi 8 semuanya. Jadi dapat kita simpulkan L itu sama dengan 40K. Ini fungsi L. Untuk menentukan K, ini K, berarti kita perlu pindah ruas ke 16. K sama dengan 320 kurang 8L. Jadi otomatis pindah ruas K 320 kurang 8L per 16, dan dapat kita simpulkan juga, yaitu K sama dengan 20 kurang 0,5 L. Nah, itu kita akan lanjut ke kurva isocos. Kurva isocos. Nah, kurva isocos itu dicarinya melalui fungsi tadi yang kita dapat, yaitu kita misalkan K sama dengan 0 berapa dan L sama dengan 0 berapa. Jadi gini,
320 sama dengan 8L tambah 16K. 320 sama dengan 8L plus 16 0. Itu jika K sama dengan 0. Itu sama dengan L sama dengan 40. Jadi titiknya yaitu 40,0. Oke. Kita permisalkan lagi. Nih, jika L yang 0, 320 sama dengan 8 kali 0 plus 16K. Maka K sama dengan 20. Jadi titiknya itu 0,20. Jadi kita nanti buat kurva garis yang menghubungkan titik pertama yaitu 40,0 dan titik kedua 0,20. Tadi kan kita udah dapat titik pertama yaitu 40,0. Kita buat di sini 40,0 dan titik kedua 0,20. Nih, kita buat. Sudah. Kita tarik garis dari titik pertama ke titik kedua. Nah, titik-titik yang lain semua itu yang berada di garis isokos ini merupakan titik-titik kombinasi kemungkinan yang bisa kita pakai juga dengan biaya yang dikeluarkan tetap sama dengan 320 juta tadi kan. Nih, misalnya kita kan tadi bisa menggunakan titik A nih, hanya menggunakan 40 tenaga kerja dengan biaya 320 juta. Kita juga dapat menggunakan kombinasi C. B juga bisa, C juga bisa, D juga bisa, dan E. Kita asumsikan C. Tuh. Dengan 10 modal dan 20 tenaga kerja. Tuh. Oh ya. Bila terdapat titik di luar garis isokos ini, berarti kurvanya akan bergeser, atau kurva ini dapat bergeser bila biayanya itu kurang dari biaya awal atau lebih dari biaya awal. Kita asumsikan ini contohnya lebih dari biaya awal. Nih, kita ubah C-nya dengan 720. Nah, kita buat lagi cari persamaannya lagi. Bila sama dengan K bila sama dengan 0, L sama dengan 0. Itu. Dapatlah L sama dengan 90, K-nya sama 45 gitu. Jadi kita kembali lagi ke kurva, kita buat lagi. L-nya sama dengan 90. Ini kita buat titiknya. K-nya sama dengan 45. Kita buat, kita tarik garis. Sama ya. Tuh. Nah, ini dengan biaya 720 juta. Nah, kurvanya bergeser ke kanan atas. Disebabkan apa? Karena terdapat perubahan biaya. Nah, pada garis isokos ini banyak juga titik-titiknya. Contohnya itu bisa di titik ini. Nih, ada beberapa contoh titiknya. Sepanjang garis ini dapat kita pakai kombinasinya, karena biaya yang dikeluarkan sama. Jika di luar atau jika lebih dari 720 atau kurang dari 720, kurva akan bergeser ke kanan atas atau ke kiri bawah. Itu sih. Oke, setelah membahas tadi isokos dan isokuan, mereka ini mempunyai titik keseimbangan. Nah, gini, kita membuat titik keseimbangan isokos dan isokuan. Ini asumsi ya, asumsi saya aja atau permisalan lah. Nih, titiknya di 20. Oke, ini tenaga kerja L, ini K modal. Kita tarik garisnya. Nih garis yang saya tarik itu adalah isokos. Nah, isokos nih. Titik keseimbangan itu nggak mungkin aja kan isokos, ada juga isokuan. Ini dia.
Ini adalah isokuan. Nah, di garis isokos ada garis isokuan yang menyentuh garis isokos. Tuh, di titik ini nama titik E. Nah, titik singgung antara kurva isokos dan kurva isokuan itu mencerminkan suatu kombinasi penggunaan faktor produksi yang paling tepat. Itu yang disebut dengan keseimbangan. Keseimbangan itu artinya tuh fungsi atau kombinasi yang paling tepat gitu untuk memaksimumkan jumlah produksi gitu. Nih, paling tepat. Nah, titik keseimbangan kurva isokuan dengan isokos itu kadang kita bisa lambangkan dengan titik E atau bisa disebut efisien gitu. Jadi di titik E ini dengan menggunakan 10 modal 20 tenaga kerja itu udah yang paling tepat atau paling efisien tuh. Oke, setelah membahas isokos dan isokuan, kita akan lanjut ke pembahasan return to scale, akan dipaparkan di sebelah. Oke, baik, ini materi terakhir yaitu return to scale atau perubahan output karena skala penggunaan produksi. Itu adalah konsep yang menjelaskan seberapa besar output berubah bila jumlah faktor produksi dilipat gandakan atau doubling. Teori ini dibagi 3, yaitu yang pertama, skala hasil menaik, yaitu jika penambahan faktor produksi sebanyak 1 unit menyebabkan output meningkat lebih dari 1 unit. Fungsi produksi ini memiliki karakter skala hasil menaik. Yang kedua, skala hasil konstan, yaitu jika pelipat gandaan faktor produksi menambah output sebanyak 2 kali lipat, juga fungsi produksi ini memiliki karakter skala hasil yang konstan. Nah, yang ketiga yaitu skala hasil menurun. Itu jika penambahan 1 unit faktor produksi menyebabkan output bertambah kurang dari 1 unit. Fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menurun. Dan itu saja penjelasan tentang return to scale. Terima kasih. Sekian dari saya atas penjelasan pembahasan teori tadi, dan juga saya harap pembahasan saya tadi dapat berguna bagi kalian semua, dan di sini juga kita saling belajar tentang mikroekonomi, apalagi tentang fungsi produksi. Dan juga mohon maaf jika ada salah kata atau kurangnya. Saya akhiri, selamat siang.